Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Gone in the Night. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan sepasang kekasih yaitu Kate dan Max yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah kabin yang berada di tengah hutan. Tujuan mereka datang ke sana untuk liburan akhir pekan, memperbaiki hubungan mereka yang runyam. Dan selain memperbaiki hubungan mereka juga ingin menikmati suasana yang tenang dan udara yang segar. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di kabin itu ketika hari sudah malam. Namun mereka dikejutkan dengan adanya mobil lain yang terparkir di halaman, disusul dengan keluarnya seorang pria yang telah menempati kabin itu lebih dulu. Hal itu membuat Kate bertanya-tanya apakah mungkin mereka salah alamat, namun Max mengatakan alamatnya sudah benar. Lantas mereka pun turun menghampiri pria itu untuk berbicara yang mungkin telah terjadi sebuah kesalahpahaman. Namun pria yang diketahui bernama Al mengatakan bahwa dirinya telah menyewa kabin itu. Yang sayangnya, mereka tidak dapat menghubungi pemilik kabin untuk meminta penjelasan karena tidak terjangkau jaringan. Lalu Max meminta Al mengizinkan dirinya dan Kate bermalam di sana malam ini karena mengingat jarak perjalanan telah mereka lakukan menuju kabin itu sangat jauh. Akan tetapi, Al mengatakan kalau dirinya enggan berbagi kabin dengan mereka. Kemudian Kate yang tidak ingin adanya keributan mengajak Max untuk segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba keluar seorang wanita yang mengizinkan mereka menginap malam ini di kabin itu. Di mana wanita itu bernama Greta yang merupakan kekasihnya Al. Lantas Max segera menghampiri Kate dan memujuknya untuk menginap di sana dan pulang keesokan paginya. Hey, we'd really like to stay. Lalu Max dan Kat pun disuguhkan dengan nuansa kabin yang memiliki interior yang klasik. Bahkan beberapa hiasan dan koleksinya dipenuhi dengan barang-barang kuno. Namun karena kabin itu hanya memiliki dua kamar di mana salah satunya terkunci, membuat Kat dan Max harus tidur di ruang tamu berteman dengan nyamuk kebon yang barbar. Kemudian Greta membantu Kate mengambil barang-barangnya di dalam mobil sambil membicarakan tentang hubungan mereka satu sama lain. Yang diketahui, Greta dan Al telah menjalin hubungan selama 1 tahun. Begitupun juga dengan Kate yang mengaku hubungannya dengan Max telah berjalan 1 tahun. Dan terungkap fakta kalau sebenarnya Kate telah menikah sebelumnya namun pupus di tengah jalan. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu dengan bermain monopoli sebagai momen untuk perkenalan sekaligus menumbuhkan kebersamaan di antara mereka berempat. Di sana mereka saling bertukar cerita ketika pertama kali bertemu dengan pasangannya masing-masing. Di mana Al dan Greta mengaku pertama kali bertemu ketika berada di sebuah kafe, sementara Kat mengaku kalau dirinya dulu merupakan dosennya Max. Lalu setelah cukup lama bermain, Kate yang sudah kelelahan karena menyetir seharian, membuat dirinya pamit tidur yang tanpa diduga Greta menyuruh Kate untuk tidur di kamarnya. Sedangkan Max tetap melanjutkan permainannya bersama Greta dan juga Al, dan sambil berlalu, Kate melihat Max dan Greta nampak begitu akrab. Kemudian pagi harinya, Kate terbangun melihat Max tidak berada di sampingnya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berada di kabin itu. Lantas Kate pun pergi keluar mencari keberadaan Max di sekitar halaman kabin. Dalam pencarian itu, tanpa sengaja Kate menemukan topi milik Max, disusul dengan menemukan Al yang berada tidak jauh dari sana dalam keadaan kesal. Kate pun bertanya apa yang telah terjadi kepadanya, serta menanyakan di mana keberadaan Max. Lalu Al pun mengatakan kalau semalam dirinya melihat Max dan Greta berduaan. Bahkan, melakukan permantapan duniawi di depan matanya ketika dirinya baru kembali dari toilet. Kemudian setelah itu, Greta dan Max pergi meninggalkan kabin itu. Kate yang mendengar hal itu tentu saja tidak percaya disusul dengan kembali ke kabin, dan baru percaya ketika melihat mobilnya Greta telah tidak ada di halaman kabin. 1 minggu kemudian, Kate menceritakan kelakuan Max kepada sahabatnya yaitu Laurel, mengeluarkan semua unek-uneknya tentang Max di mana Kate menilai Max bukanlah seorang pria yang setia.
Karena dirinya masih sayang dengan Max dan penasaran siapa Greta sebenarnya, akhirnya Kate mencoba mencari informasi tentang Greta dengan menghubungi pemilik kabin yang bernama Barlow. I rented your cabin last week. Di mana Kate ingin meminta nomor teleponnya Greta untuk mengembalikan buku miliknya yang tertinggal di kabin. Namun sayangnya Barlow tidak dapat memberikan informasi pribadi tamunya. Sehingga mereka pun membuat janji untuk bertemu karena Barlow sendirilah yang akan mengambil buku itu dan mengembalikannya kepada Greta. Lantas keesokan harinya Barlow datang ke toko bunga milik Kate untuk mengambil buku itu. Yang akhirnya Kate menceritakan dengan jujur apa yang terjadi sebenarnya. Lalu agar obrolan mereka berjalan dengan santai dan lancar, Kate mengajak Barlow ngopi di sebuah kafe. Namun sayang obrolan mereka untuk mencari solusi atas apa yang terjadi kepada Kate harus terganggu dengan datangnya seorang pria. Yaitu pria bernama Raymond yang mengenal Barlow. Yang ternyata Raymond dan Barlow dulu bekerja sama dalam merintis sebuah bisnis biotek. Akan tetapi nampaknya kedatangan Raymond cukup mengganggu Barlow sehingga Barlow memilih pergi dari sana meninggalkan Kate. Lalu keesokan harinya, Kate yang masih penasaran dengan Greta sebenarnya kembali menghubungi Barlow untuk meminta bantuannya mencari Greta. Yang nampaknya, Kate sangat tidak terima kalau kekasihnya jatuh di pelukan wanita lain. Beruntung Barlow bersedia membantunya sehingga mereka pun mulai melakukan pengintaian. Di mana Barlow menunjukkan alamatnya Greta yang digunakan saat menyewa kabin. Sambil menunggu, Kate membahas tentang bisnis biotek yang ditinggalkan Barlow yang diketahui karena dirinya mengalami masalah penyakit genetik, di mana sistem sarafnya akan mengalami kelumpuhan dengan sendirinya. Yang tak lama, Greta pun terlihat keluar rumah pergi entah kemana. Lantas mereka berdua pun segera mengikutinya dengan diam-diam. Namun sayangnya mereka kehilangan jejak ketika Greta masuk ke dalam sebuah gedung tempat hiburan yang tersembunyi. Yang akhirnya Kate dan Barlow berpencar untuk mencari Greta, di mana Barlow mencarinya dengan pergi ke lantai atas, sementara Kate menyusuri setiap ruangan yang ada di lantai bawah. Lalu ketika Kate menemukan pintu masuk tempat hiburan tersembunyi itu, tiba-tiba Greta keluar sambil menerima telepon entah dari siapa. Namun di sana Greta bersikap dengan santai ketika bertemu dengan Kate, walaupun Kate terus mencecarnya dengan menanyakan di mana keberadaan Max. Lalu Greta menjelaskannya sambil minta maaf kepada Kate kalau saat ini dirinya dan Max telah jadian untuk menjalin hubungan ke jenjang berikutnya. Hal itu udah berkuat ketika Kate melihat ponselnya Greta yang menjadikan foto Max berdua dengan Greta sebagai wallpapernya. Melihat hal itu membuat Kate terdiam dan tidak dapat berbuat banyak selain pergi dari sana kembali ke mobil sambil meratapi nasibnya. Di dalam mobil, Kate mengatakan kalau dirinya telah bertemu dengan Greta, namun Kate tidak ingin menceritakan apa yang terjadi kepada Barlow. Lantas Barlow pun menemani Kate yang sedang kecewa atas apa yang dilakukan Max kepadanya. Di sana Barlow juga menceritakan tentang kesedihannya, di mana istrinya pergi meninggalkannya sejak 21 tahun yang lalu dengan membawa putra mereka. Apalagi dengan penyakit genetik yang dialaminya saat ini, membuat Barlow harus melakukan terapi dengan melakukan transfusi darah. Kemudian keesokan harinya, Kate sengaja datang menemui Barlow di kabinnya dengan membawa sebuah tanaman sebagai buah tangan dan ucapan terima kasihnya kepada Barlow. Karena ia telah membantunya dalam pengintaian untuk mencari keberadaan Greta. Lantas Barlow mempersilahkan Kate untuk masuk ke dalam kabin sambil merapikan beberapa dokumen yang berantakan. Kemudian Barlow membuatkan es teh hangat untuk Kate dilanjutkan dengan obrolan santai. Namun udara yang dingin membuat Kate sedikit kedinginan sehingga Barlow inisiatif pergi keluar untuk mencari kayu bakar. Dan saat itulah ketika Kate berada sendirian di dalam kabin, ia pergi melihat-lihat seluruh penjuru kabin sambil menunggu Barlow kembali. Yang tanpa sengaja, Kate menemukan sebuah buku yang di dalamnya nyempil sebuah foto Barlow bersama dengan Al. Lalu, Kate tertuju kepada sebuah kamar yang digembok. Lantas Kate mengambil kuncinya yang berada di atas meja dan masuk ke dalam kamar itu. Di mana kamar itu adalah ruangan yang Barlow gunakan untuk melakukan terapinya. Dan dari jendela Kate melihat adanya sebuah trailer yang mengundang rasa penasarannya untuk datang ke sana.
Sementara Barlow ternyata menemui Greta dan Al yang sedang bersembunyi, di mana Barlow merupakan ayahnya Al dan mereka sedang memainkan sebuah sandiwara. Scene pun flashback memperlihatkan satu hari sebelum Max dan Kate pergi liburan ke kabin. Saat itu Max dan Kate sedang berkumpul dengan teman-temannya, saling bertukar cerita pengalaman hidupnya masing-masing. Lalu Max pergi ke minimarket untuk membeli minuman yang telah habis. Sesampainya di sana, Max bertemu dengan Greta dan Al yang sedang berdebat tentang minuman. Kemudian Greta yang melihat Max sedang membawa botol minuman, mengajaknya bergabung minum bersama mereka. Awalnya Max ragu, namun karena dirinya tidak tertarik dengan obrolan teman-temannya Kate, akhirnya Max menerima tawarannya untuk bergabung dengan mereka. Mereka pun pergi ke sebuah tempat hiburan tersembunyi dan memulai obrolan basa-basi untuk mencairkan suasana. Di mana nampaknya Greta dan Max memiliki obrolan yang nyambung sementara Al terlihat lebih banyak diam. Hingga akhirnya, Greta mengundang Max untuk datang ke sebuah pesta yang akan diadakan di sebuah kabin yang Max dan Kate datangi. Lalu sekembalinya ke rumah Kate, ternyata Max telah pergi selama 2 jam, yang membuat Kate kecewa karena teman-temannya telah pulang. Sadar kalau kelakuannya membuat hubungannya dengan Kate semakin runyam dan diambang putus, Max pun mengajak Kate untuk pergi liburan berdua ke sebuah kabin. Yang sayangnya, di sana Max tidak mengatakan dengan jujur kalau mereka menghadiri sebuah pesta. Sehingga wajar saja kalau Kate terkejut karena sudah ada orang lain di kabin itu ketika sampai. Sementara Max hanya bisa terdiam pura-pura terkejut seakan-akan tidak mengetahuinya. Namun nampaknya Al dan Greta memiliki niat lain mengundang Max karena sebenarnya tidak ada pesta atau apapun yang diadakan di kabin itu. Di sana Al begitu khawatir kalau Max tidak akan datang, akan tetapi Greta begitu yakin kalau Max pasti akan datang memenuhi undangannya. Yang tak lama, datang sebuah mobil. Namun mereka tidak menyangka kalau Max datang bersama dengan Kate. Sehingga mereka pun bersandiwara dengan membuat skenario yang didalangi oleh Greta. Lalu keesokan harinya ketika Kate mengetahui kalau Max pergi dengan Greta, Kate pulang sendirian ke rumahnya dengan rasa kekecewaan yang mendalam kepada Max. Sementara Al menghampiri Greta yang bersembunyi dengan sebuah drum di belakangnya. Lalu mereka membawa drum itu ke dalam kabin. Sambil menunggu Barlow datang, Greta melihat-lihat sebuah surat yang membuatnya terdiam dan segera menyembunyikan surat itu. Kemudian, Barlow datang di mana Al memanggil Barlow dengan panggilan Dad. Al yang sadar dirinya baru bertemu dengan Barlow selama 1 tahun, begitu khawatir dengan kondisi ayahnya yang semakin menua ditambah dengan mengidap penyakit genetik. Maka dari itu mereka menghadiahkan Max kepada Barlow untuk menyembuhkannya. Di sana Barlow sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh mereka, namun karena Greta dan Al terus meyakinkan Barlow bahwa ini adalah satu-satunya cara, akhirnya Barlow pun masuk ke dalam skenario dan sandiwara mereka. Kembali ke Kate yang pergi ke trailer itu dan segera membuka gemboknya. Setelah itu perlahan Kate masuk ke dalam trailer dan menemukan Max terbaring lemah dengan seperangkat alat medis yang mentransfusi darahnya. Sementara di tempat lain, Barlow, Greta, dan Al segera kembali ke kabin setelah mengetahui kalau Barlow membiarkan Kate sendirian di sana. Dan benar saja, mereka mendapati Kate sudah berada di dalam trailer. Di sana Barlow menjelaskan apa yang terjadi dengan penyakit yang dideritanya, yang mengharuskan dirinya melakukan transfusi terus-menerus. Selain itu, Barlow menjelaskan bahwa semua ini bukanlah keinginannya ataupun Al, melainkan keinginan Greta yang telah mengatur semuanya dengan memilih Max. Mendengar hal itu, Greta yang tidak ingin disalahkan, lantas mengeluarkan surat yang ia temukan. Di mana surat itu berisikan kondisi kesehatan Barlow yang ternyata sehat walafiat. Dan terungkaplah fakta kalau Barlow melakukan transfusi agar dirinya menjadi awet muda, di mana Barlow tidak ingin menua dengan cepat dan ingin menghabiskan waktu yang lama bersama dengan Al. Karena mengingat baru 1 tahun ke belakang, mereka bersama setelah sekian lama terpisah. Barlow pun tidak dapat mengelak dengan semua itu, namun dirinya merasa bersalah kepada Kate dengan apa yang terjadi saat ini. Namun tiba-tiba Kate mengatakan kalau dirinya juga ingin awet muda dan ingin melakukan transfusi menggunakan darahnya Greta yang dinilai cocok dengannya. Lantas Barlow yang sepertinya mempunyai perasaan kepada Kate,
segera mengabulkan keinginannya dengan menjadikan Greta sebagai sumber transfusinya Cat. Namun ketika nengok ke belakang, mereka melihat Cat sedang berupaya membawa Max pergi dari sana. Lalu tiba-tiba Max tersadar dan mencabut selang di lehernya yang membuatnya terjatuh dengan darah yang terus mengalir. Saat itulah Cat segera pergi dari sana dan mengunci trailer mengurung mereka yang berada di dalam. Kemudian Cat menuju mobil berniat untuk pulang ke rumah dan melaporkannya kepada polisi. Namun Cat mengurungkan niatnya dan memilih kembali ke kabin serta tinggal di sana, di mana Cat sangat mendambakan kehidupan yang hening, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.